hadirin sekalian, mari kita mulai kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama, tentu kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tidak henti-hentinya, baik itu nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah sholat subuh dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal sholih. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, seperti biasa setiap Jumat yang kedua ini, Jumat kedua nih, kita ngaji membaca salah satu karya tulis dari seorang ulama yang produktif mengarang kitab, yakni Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kitabnya berjudul Ad-Da' wad-Dawa. Kita sampai pada dampak yang ke-21 dari perbuatan maksiat. Faslun ad-dunubu tuhdisul fasad fil ardi. Dampak yang ke-21 adalah bahwa perbuatan maksiat ini akan bisa mendatangkan al-fasad fil ardi, kerusakan di muka bumi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menata sedemikian rupa, tetapi oleh pelaku-pelaku maksiat, apa yang sudah ditata oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut dirusak. Wa min asari dunub wal ma'asi, dan di antara dampak-dampak dosa dan perbuatan maksiat, annaha tuhdisu fil ardi, yaitu adanya kerusakan di muka bumi ini, anwa'an minal fasadi fil miyahi wal hawa. Misalnya kerusakan itu baik di udara, kemudian kerusakan di lautan, wasyar'i pertanian, wasamar buah-buahan, wal masakin dan tempat tinggal. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Rum, surat Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri
bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Toharo niku kok cara basa Jawa niku cetha welo-welo, nampak jelas sekali, ketok secara jelas dan tidak terbantahkan. Apa yang terlihat itu al-fasad, kerusakan fil barri wal bahri, baik di daratan maupun di lautan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bima kasabat aidin nas? Ya karena menungso niku sing rusak. Sing gunduli hutan niku kira-kira menungso napa kewan? Yang mencemari sungai, mencemari lautan dengan limbah niku limbahe menungso napa limbahe kewan? Ini kan Quran yang dawuh ngoten niku. Jadi jelas sekali kerusakan itu kata Allah. Bima kasabat aidin nas. Ya karena tangan-tangan manusia yang bahasa Inggrisnya niku ngeladik niku lho, Pak. Tangan ngeladik barang wis tumoto dirusak itu manusia. Itu manusia. Sifat manusia kayak begitu. Sehingga akhirnya liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengganti itu kenikmatan itu dengan sesuatu yang baik itu dengan kerusakan. Akhirnya mereka sendiri yang akan terkena dampaknya. Akhirnya terjadi banjir, terjadi tanah longsor, terjadi wabah penyakit. Itu perbuatan manusia. Sehingga orang-orang yang berimanlah yang nanti mempunyai tugas, ya memang sebagai khalifah, manusia itu sebagai khalifah, sebagai wakil Allah di muka bumi yang tugasnya untuk memakmurkan bumi ini sebenarnya. Sehingga perlu ngaji itu ya termasuk ilmu pertanian, kayak Abah Wagime ini kan punya ilmu pertanian, tugasnya supaya keseimbangan alam ini tetap terjaga, tidak rusak. Demikian besarnya dampak perbuatan maksiat ini sehingga akan mendatangkan kemurkaan Allah. Jadi kadang-kadang bencana turun itu karena perbuatan manusia yang melampaui batas. Dan peredamnya ya orang-orang yang beriman. Jadi nanti penyakitnya pun jelas, obatnya pun jelas. Dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala ya, melalui baginda Rasulullah SAW menyatakan inni la ahamu bi ahlil ardi adzaban. Sesungguhnya kalau melihat tingkah pola manusia di muka bumi ini gergeten aku. Ingin sekali aku timpakan azab yang sehebat-hebatnya. Tiga kok Gusti Allah niku ningali tingkah tiyang sakniki wis anu napa wis gregeten. Oh marip-marip wayahe sembayang yo delok Arema nang lapangan sak mboten kathahe. Lu kira-kira sing akeh niku anek tiyang Islam napa yo opo sih kan ngoten gampane yo opo sih wong-wong iki. Wis tak kei sembarang kalir tak celuk diluk ora moro iki lho. Inilah hamu bi ahlil ardi adaban. Tetapi kata Allah falamma nadartu ila ummari buyuti. Tapi terus aku kok ndelok ana kawulaku sing sik gelem ngramekno masjid. Sing memakmurkan rumahku kata Allah. Ummari buyuti sing gelem moro sing tak undang niku. Ya ora ketang mek jumlahe sak menten iki lah titik. Kata pundi lek dibandingaken jamae Al-Ikhlas, jamae Marismen kali jamaah Kanjuruhan. Kata pundi lek dihitung jumlahe. Kan mboten sekian persennya. Tapi yang sedikit ini justru meredam murka Allah. Oleh sing ndelok ngono-ngono iku lho gak sida. Dalam redaksi yang lain Allah menyatakan laula suyuhun rubka. Kalau tidak karena orang-orang sepuh yang di sepertiga malam terakhir, di keheningan malam bangun. Kalau tidak karena
seorang ibu yang dengan penuh kasih sayang menyusui bayinya. Kalau tidak karena binatang melata itu yang mereka itu hidup atas rahmatku, ingin rasanya aku timpakan azab itu sehebat-hebatnya. Jadi penangkalnya maksiat adalah ketaatan ini, termasuk memakmurkan masjid. Karena syarrul biqa aswaquha wa khairul biqa masajiduha. Tenggene bumi niki sing diarani saelek-eleke panggonan niku pasar. Saelek-eleke saapi-apike panggonan niku masjid. Makanya wonten aran-aran tiang niku lek napa? Lek wong gendeng mlebu pasar niku angel warase. Karena memang syarrul biqa aswaquha. Sampai ada doa masuk pasar itu ada doa masuk pasar. Wa khairul biqa masajiduha, dan sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid. Inna buyuti fil ardi al masajid. Sesungguhnya rumahku di muka bumi ini adalah masjid, kata Allah. Dalam hadis qudsi juga itu. Wa inna suwari fiha ummaruha, dan orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah tamuku. Jadi aku sendiri yang nanti akan memberikan penghormatan. Jenenge tamu niku lak trimo beres ya. Jadi orang-orang yang sergap ke masjid itu adalah tamu-tamunya Allah. Nah, jadi ini para jamaah rahimakumullah, dampak perbuatan maksiat adalah terjadinya kerusakan di muka bumi. Yang berikutnya, dampak maksiat adalah bisa mematikan hati. Nah, ini lebih bahaya lagi nih. Kalau tadi yang dampak yang jelas, rusaknya jelas, kalau hati ini nggak jelas. Kadang-kadang kita itu tidak merasa. Makanya kalau penyakit hati ini sing ngerasa non itu tiang lintu. Disinilah perlunya kita itu punya sahabat, punya teman yang memberikan tegur sapa. Karena kadang-kadang kita tidak tahu. Wiro maksudnya ide kan biasa mawon, tapi dirungokno wong mboten penak kan ngoten. Dadi butuh kanca, sampean mah ngomongane kok keduwurun sih kan. Mbok ojo dur-dur apa omong. Ini orang lain yang tahu. Itulah penyakit hati. Sehingga ketika perbuatan maksiat ini dilakukan secara terus-menerus dan tidak segera ditaubati, ini akan menjadikan hati kita itu hati yang keras. Ini tentu sudah pernah kita bahas bahwasanya hati yang keras itulah hatinya orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu yang sudah tertutup hatinya. Sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum. Sama saja mereka itu kamu beri nasihat ataupun tidak. Mbok celokno kiai sewu. Sing kiai mulai kiai kampung sampai kiai internasional disuruh memberi nasihat kepada orang yang hatinya itu mati, tidak mau terbuka terhadap kebenaran. Sawaun alaihim. Sawaun niku lek cara mriki al fa'u wal percuma. Terus setiap sepuan jantan-jantan cangkem ae ngandani ngoten niku. Kenapa? La yu'minun. Mereka tidak bakal beriman. Mereka tidak bakal mendengarkan itu. Kenapa? Karena sudah khatamallahu ala qulubi. Naudzubillah min dzalik, kalau sudah seperti ini. Khatamallahu ala qulubihim. Hatinya sudah terkunci mati.
hatinya sudah tertutup. Wa ala sam'ihim, pendengarannya juga sudah tidak mau mendengarkan suara-suara kebenaran. Wa ala absarihim hisawatu walahum adzabun adim. Ini bahaya dari perbuatan maksiat, hati menjadi mati. Maka orang yang beriman, yang ia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat, sehingga dengan taubat itu akan menjadikan hatinya bersih. Itu akan merasakan betul kemaksiatan itu demikian menggelisahkan hatinya. Kroso, oleh ini barang boten bener niku kroso. Itu kalau orang beriman. Maka Rasulullah SAW pernah memberikan satu resep terkait dengan masalah hati ini. Qala Rasulullah SAW, inna hadhil qulub la tasda'u. Sesungguhnya hati manusia itu akan berkarat dengan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang ia lakukan. Wa inna jila'aha, dan obatnya yang bisa membersihkan kotoran-kotoran hati, karat-karat di hati itu ada 3. Yang pertama, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, tentu dengan menghayati maknanya, akhirnya hatinya itu terobati. Kalau bahasanya puji-pujian itu tombo ati iku 5 sak wernane. Yang pertama maca Quran angen-angen sak maknane. Mboten wonten maca Quran akeh-akehan hataman ini mboten wonten. Yang ada maca Quran angen-angen sak maknane. Niki saged dadi obati ati. Saged ngobati ati, mergo mboten wonten dan resep ten apotik niki. Obat ati sing cengel mboten wonten. Jenengan ten apotik tuku obat loro cengel mboten wonten. Obate ngene iki Quran. Kados sing kula critakaken ten Nurul Hidayah wingi. Sayyidina Umar Ibnul Khattab niku kurang tambeng ya napa niku bose preman niku. Niku lek wonten perlombaan gulat, di sana itu ada perlombaan gulat. Kalau di sini Agustusan ngoten niku lho. Umar niki mesti juara siji. Saking gawe awak gede, kereng, tapi begitu membaca Al-Quran langsung berbalik 360 derajat. Al-Quran itu saged melunakkan hati yang keras. Makanya Rasulullah dawuh wa inna jila'aha qiraatul Quran. Yang pertama itu obat hati nih. Njajal jenengan nek pas anu ditambani kali maca Quran, insya Allah bisa melembutkan hati Al-Quran, menghilangkan rasa sombong, menghilangkan rasa sumpek, itu membaca Al-Quran. Tentunya dengan menghayati makna dan artinya. Yang kedua, obat penyakit hati itu adalah dzikrul maut. Banyak-banyak mengingat kematian. Kinten-kinten iki jenengan sepakat no mboten kira-kira. Wong nek eling mati mesti ana rime. Tapi lek mboten eling blas niku bablas. Wis duwe jabatan, iya mentang-mentang mbek jabatane lari lek bakale mati. Itu mane dadi pejabat mawon terus semena-mena. Mun ngenteni mati kadang-kadang pensiun men gak direken kok mbek anak buah. Lek melete ngoten iki. Wong kadang-kadang durung mati mon nggih pun kena penyakit gitu. Anak buahe gak sing nyambangi. Umpama nyambangi mesti ngapokno niku ndak jero ati lho. Bagian sama sih dadi anu itu karena ndak pernah dzikrul maut, ndak pernah ingat-ingat akan kematian. Makanya kanjeng Nabi dawuh kafa
bil mauti waidah. Cukup orang itu mengingat kematian itu jadi nasihat, jadi mauidah. Iya yo, saake-ake donyaku, aku ya bakal mati. Wong mati orang nggo donya. Wong sugih wong melarat nek pun mati, padha mawon kuburane nggih sak monten niku tok, siji musuh 2 meter niku tok. Napa nek wong sugih kuburane 1 hektar? Mboten. Nggih masih kuburane larang, karena di Indonesia ini ada, Pak. Dengan nanti buka YouTube itu. Makam-makam termahal di Indonesia. Ada makam yang harganya sampai ratusan juta. Tapi nggih padha mawon, gak iso menerangi alam kuburnya kecuali amal solih orang yang bersangkutan. Makanya dengan mengingat kematian hati menjadi lembut, hati menjadi tenang. Yang ketiga, dawuh Kanjeng Nabi, wa huduru majalis dzikri. Obat penyakit hati itu adalah banyak-banyak menghadiri majelis-majelis zikir seperti ini. Ini majelis zikir ini, Pak, majelis ilmu. Bahkan majelis ilmu seperti ini saking utamanya ini diikuti oleh para malaikat. Niku sing dawuh Kanjeng Nabi lho, isane santok lho. Ini mboten ngarang-ngarang niki. Kanjeng Nabi dawuh, "Wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Kalau ada satu kaum yang berkumpul di rumah-rumah Allah seperti ini, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka itu deres Al-Quran, kitab-kitab Allah, kemudian dipelajari ilmu-ilmu itu, maka nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan hati kepada orang-orang yang ngaji seperti ini. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah Subhanahu wa taala akan menghujankan rahmatnya. Wa hafathumul malaikah. Dan mereka itu diikuti malaikat. Lek majelis ilmu, lek majelis jaran kepang ya dialoki setan. Mesti enten diundang kok setan ini jaran kepang nih. Kalau ini nggak ada murid sing melok ngoten niku. Kadang-kadang moro-moro dadi. Diwacana kul huwa ahad, kul a'udzu birabbil falaq, nu menter ya. Iku setan saniki nggih termasuk wis pendidikan paling niku rada. Nggih pancet mawon. Ya, karena majelisnya majelis jaran kepang niku lek sing gambui kudu sak perguruane mboten saged. Nggih mangan menyan ngoten niku, koyo mangan jajan ngoten niku. Kadang-kadang ngoten niku kan dilegalkan atas nama kesenian untuk merawat tradisi. Ya, tapi kan bantuan setan kalau seperti itu. Ini golek majelis yang genah-genah seperti majelis ilmu kayak ngene iki. Jangan majelis jalan kepang, majelis 41. Karena nanti orang itu akan dibangkitkan di surga bersama rombongannya. Jadi saat ini ibarat kate napa kesa ngoten niku jenengan milih rombongan. Jenengan mesti milih rombongan kan golek sing motor paling apik, supire sing paling penak. Kan ngoten Pak, milih ya Pak. Wis kena rombongan kon milih montore sing iki apik, supire penak, sing iki montore gak patek penak, supire setengah mabuk. Ini kita ini sedang mendaftarkan diri kita, Pak. Milih rombongan pundi? Oh, anu Gusti, kalau daftar nderek rombongane jamaah Masjid Al-Ikhlas. Kan genah niku. Mangke anu nggih saged milih kula niku wonten Masjid Risalatul Mustaqim, wonten Masjid Nurul Hidayah, pokoke masjid ke masjid. Minal masjid ilal masjid. Nyen saya lah wong pun sepuh kok melok jamaah dansa. Jamaah tur. Nggih eman. Itu Quran yang dawuh seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti Allah Subhanahu wa taala itu
ya, memerintahkan para malaikat untuk memanggil orang-orang yang bertakwa secara berombongan masuk ke dalam surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khasanatuha salamun alaikum dibtum fadkhuluha khalidin. Malaikate nggih ramah ngoten. Oh rombongan iki, ale kelas ae monggo. Soale dileponi swarga. Sebaliknya wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara. Besok orang-orang yang kafir, orang-orang yang berbuat maksiat itu akan masuk ke dalam neraka juga berombong-rombongan. Tapi malaikatnya pun seje ya. Di malaikatnya ini malaikat terima tamu, lek sinten swarga. Lek sinten neraka malaikat sipir penjara. Yang teman-teman penjara maling ini ayo pinara maling, ayo lambot jongkrono. Ini seperti itu besok. Surat Az-Zumar. Niki kula mboten ngarang jan waos mangke surat Az-Zumar. Sehingga beruntunglah orang yang milih rombongan seperti ini. Malaikatnya mengatakan salamun alaikum, keselamatan bagi Anda semuanya. Selamat ya, jenengan sudah milih rombongan yang solih, orang-orang yang baik. Dibetum fadkhuluha khalidin. Masuklah ke dalam surga, tinggallah selama-lamanya. Lha sinten neraka mangeten. Fasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat. Wonten waune. Kalau yang pertama tadi ada wa futihat. Lah ini ki futihat. Sebagian ahli tafsir mengatakan itu langsung dilemparkan. Wa qala lahum khazanatuha, malaikat-malaikat yang sangar nanti menyambut mereka penjaga neraka itu. Lek wau dipersilakan, lek niki ditakoni, awakmu ya apa? Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Kata malaikat begitu. Dengan apa? Dengan kasar itu. Alam ya'tikum rusulun minkum. Awakmu cengel ben ora tau dikandhani ane donya. Bahasa gampangnya seperti itu. Ya jeluna alaikum, tidak pernah dibacakan kepada kamu Al-Qur'an. Ayati rabbikum. Wa yundirunakum, kamu tidak pernah dituturi dulu. Kok pancet ae? Nah, seperti itu. Mereka menjawab, qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi alal kafirin. Sakjane nggih sampun malaikat. Tapi wong kula mboten ngreken. Nggih kula pancet al mendemu wal teleru. Al mabu'u wal remiu. Wal ngenditu wal korupsi. Pancet kula. Kula sakjane pun ngerti, tapi lali. Lha niki lho. Maka daerah kalau tadi Nabi dawuh dengan zikrul maut, ingat kematian, orang itu akan berhati-hati dalam kehidupan dunianya ini. Itu dampak yang ke-21. Monggo kalau ada yang didiskusikan monggo. Sambil nunggu timernya. Kalau ada kita lanjutkan satu lagi dampak maksiat yang ke-23. Oke, karena jenengan masih 2 kali hadir niki yang 1 sampai 22 makin yang waos piyambak nggih bukune. Bukune tumbas ten bayaku mriko saged. Ada bukunya. Di antara dampak maksiat yang ke-23 adalah hilangnya rasa malu. Nah niki lho. Wong niku lek pun mboten gadhahi izin berat, Pak. Nggih. Sampai Kanjeng Nabi dawuh idzalam tastahyi fasna ma syi'ta. Lek awakmu ora duwe izin, ya sak karepmu wis. Ora izin niku. Ndak punya malu. Nah, orang itu kalau sudah aduh pun muni apa nih? Tianu kalau pun napa ngelampaui dosa terus menerus nggak sadar, maka dosa yang ia lakukan itu menjadi hal yang biasa, boten izin.
mboten izin. Wong korupsi mboten izin kok. Korupsi niku kan dalam jumlah besar, dalam jumlah kecil ngentit, tapi yang intinya yang sama. Gitu, Pak. Mengambil barang yang bukan haknya, yang itu merugikan orang lain. Ini merupakan dampak yang dahsyat dari perbuatan maksiat, hilangnya rasa malu. Sehingga Rasulullah bersabda tadi itu ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al haya'u khairun kulluh. Rasa malu itu adalah kebaikan yang menyeluruh. Sebaliknya, inna mimma adrakan nasa min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya yang pertama diketahui oleh manusia, artinya yang pertama kali disampaikan oleh para nabi sebagai penyampai risalah setelah tauhid, mereka diajari apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Sehingga kalau rasa malu itu adalah kebaikan yang menyeluruh, hilangnya rasa malu ini adalah sumber kerusakan. Maka orang yang beriman itu yang pertama tentunya malunya itu kepada Allah. Iya, mosok sih kate salat jamaah kok yo rasa-rasen wong mek waktune mek pirang menit Gusti Allah wis paring nang aku koyo ngene iki nikmate. Sehingga dengan rasa malu itu akhirnya timbul semangat beribadah yang luar biasa. Ayo Pak jenengan nek purun napa nggih merenung nggih ya ngitung-ngitung nikmat sing pun diparingi Gusti Allah niki lek diitung mboten ketemu jumlahe Pak. Mboten usah kata-kata sakniki nikmat iso ambahan tok niku lho. Tapi baru bisa merasakan nikmati ambahan orang yang sesek. Nah, ini gitu. Karena asyiha la ya'rifu qadraha ilal marado. Tiang sehat itu baru bisa merasakan nikmatnya kalau sedang sakit. Maka ujian sakit ini adalah dalam rangka Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita rasa nikmatnya sehat. Nah, itu luar biasa. Kita bisa melihat seperti ini. Niki lek tuku ten ngene toko mboten wonten niku, Pak. Pun karena sudah waktunya nggih pun timer pun dugi, insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Ngaji niku ngene niku mboten usah kathah, sing penting saged manfaati, nggih. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan oleh Subhanahu wa taala untuk kumpul dengan orang-orang yang beriman. Tadi itu setelah wong kang saleh kumpulono kan gitu, setelah maca Quran angen-angen sak manane wong kang saleh kumpulono. Ya seperti ini kita berkomunitas berkumpul dengan orang-orang saleh. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah. Dan akhirnya kita kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minna wa wafatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.